warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan Ramadhani dengan NIM 415 210 1002. Saya dari kelompok 4. Saya di sini akan membuat form login sederhana dan juga tombol previous dan next. Di sini saya langsung mulai aja dan nyiapin file HTML-nya. Kalau kita run dia masih kosong ya. Ini langkah-langkah awal ya. Seperti biasa. Di sini ada head dan di sini ada bodinya. Di dalam head ada title ya teman-teman ya, jangan lupa. Judulnya form login gitu. Jangan lupa UTF-nya, meta charset TF8. Oke. Ini ya, kita save dulu. Refresh. Nah ini titelnya form login. Dan di sini saya mau bikin judul gitu kan. Judulnya form login. Otomatis dia akan ada di sini muncul judulnya. Sini saya mau kasih garis lurus membentang ya kan. Kita pakai tag HR, otomatis dia akan ada garis lurus. Untuk membuat suatu form login, kita membutuhkan yang namanya tag form. Tag form di sini dan juga ada tag input ya kan. Input. Di sini saya mau buat itu username, kemudian password ya kan. Kemudian tombol submit dan juga resetnya gitu, tombol submit dan reset. Di sini berarti saya bikin tag div-nya dulu ya, supaya rapi gitu kan, terkelompok, terstruktur. Oke, tag inputnya saya letakkan di dalam tag P-nya, agar tulisan username ini dia berada sebelum tag inputnya gitu. Kita save nih. Tuh, jadi tag username ini dia berada di sebelum kotak ini. Gitu teman-teman. Ya, jelas ya. Kalau saya taruh tag inputnya di bawah gitu kan. Nanti teks username itu dia adanya di atas gitu, bukan di samping gini, tapi di atas gini. Saya nggak mau gitu, saya maunya yang di samping gitu. Gini maunya. Nah ini untuk tipenya itu kan teks ya, teks. Teks berarti kalau kita ketik dia muncul teks gitu kan. Sini kita kasih ID untuk nanti kita gunakan di JavaScript. Kita kasih username ID-nya. Kemudian di sini name, surname kita samakan aja. Next di sini placeholder. Nah, fungsi dari atribut placeholder ini dia nanti akan ada muncul tulisan username juga. Nah, sebelumnya di sini di dalam tag form ini saya mau kasih ID juga itu teman. ID-nya itu formku. Name-nya juga kita samain aja nama name-nya. Dan kemudian di sini udah ya segini dulu aja ya teman-teman, nanti sisanya akan saya tambahkan. Oke, di dalam tag ini berarti udah juga ya teman-teman. Udah juga. Kita bikin lagi bawahnya teman-teman untuk passwordnya. Password in. Ini tipenya password ya teman-teman ya.
supaya nanti kalau kita ngetik itu tuh akan nggak kelihatan gitu. ID-nya kita bikin dulu sampai selesai. Name-nya, password, untuk placeholder-nya juga password. Nanti akan muncul tulisan di dalam kotaknya gitu. Kita refresh, aman ya teman-teman ya. Oke, ya aman banget di sini. Nah teman-teman di sini gitu kan, saya mau bikin apa? Forum komentar ya teman-teman. Langsung kita bikin aja forum komentarnya. Oke. Saya bikin tombol submit dan resetnya dulu teman-teman, biar nggak lupa. Tag P ini biar rapi. Input. Sini saya makanya input type submit. Kenapa saya makanya input? Kenapa nggak button teman-teman? Nanti ya bentar ya saya jelasin. Sabar sama submit. Sini ID-nya berarti submit aja juga gitu. Submit. Nah, value ini kita kasih value. Kita submit. Kita copy juga teman-teman di sini. Saya mau dia di samping tombol resetnya, di samping ini tipenya reset teman-teman. Reset. Jadi kalau kita klik nanti formnya akan otomatis ke reset gitu. Saya mau tombol resetnya itu ada di sebelah tombol submit. Maka saya taruh dia di dalam satu tag P di situ ya. Taruh reset. Nih di dalam satu tag P. Kalau saya taruhnya di luar, dia akan di bawah gitu. Di bawah tombol submitnya. Kita refresh. Salah. Nah ini. Nah, kenapa saya nggak pakai button gitu? Kenapa saya makainya reset? Ini kan kalau saya jelasin fungsinya. Ini kita isi dulu. Ini kalau kita klik, dia formnya akan otomatis ke reset gitu, ke reset tanpa ke refresh ya, tanpa ke refresh. Lihat nih ya, lihat ininya, ini nggak akan ke refresh tuh. Lain halnya kalau saya bikin dia dengan button ya, sini saya bikin button berarti button ya kan, button submit sini kan, submit sini berarti button lagi untuk reset gitu kan. Nah ini kita lihat perbedaannya. Nah yang bawah pakai button, yang atas pakai, yang nggak pakai button gitu kan. Nih, ini kalau saya klik, dia akan ini ya, akan refresh gitu kan, akan refresh. Jadi sebenarnya sama saja gitu kan. Tapi saya lebih memilih untuk menggunakan tag input aja. Oke, kemudian di sini saya niatnya mau bikin yang namanya itu apa ya teman-teman? Forum komentar gitu. Di bawah sini ada forum komentar. Kita break dulu, kita spasi. Ini kita bikin lagi kelompoknya. Hmm, oh ya, sebelum itu di sini nih kan kita kalau kita ngetikin password teman-teman, dia nggak akan kelihatan kan ya. Saya mau kalau di sini nanti ada tombol tampilkan password gitu kan, jadi nanti password ini akan terlihat gitu. Berarti saya bikin lagi tombol ya, tombolnya itu make input teman-teman gitu, biar bisa nanti di JavaScript kan. Cuma pakai button juga bisa, cuman saya lebih enak pakai input di sini kan, karena tag input sendiri merupakan pendiri ya, pendiri dari form gitu kan. Sini saya berarti
Kalau untuk tombol tampilannya di sini saya pakai button aja deh. Button di sini, ini saya coba pakai buttonnya contoh lainnya ya. Button jadinya tombol ya teman-teman. Tampilkan password. Ini teman-teman. Oke. Sini berarti kita coba kita cek. Oke, jangan di break berarti. Ini saya taruh luar aja. Nanti kenapa saya taruh luar gitu kan. Nanti saya akan jelaskan juga. Ini berarti taruhnya di luar tag form ya teman-teman ya. Ini gitu kan. Ini sampai sini dulu deh ya kan. Sampai sini dulu untuk JavaScript-nya nanti gitu kan. Ini berarti dia di sini. Nah ini teman-teman di dalam tag form ini kan ada yang namanya action ya teman-teman ya. Ada yang namanya action gitu kan. Nah action ini bisa saya isi gitu kan. Ini action ini atribut misal saya mau tujukan ke dalam apa ya index HTML gitu kan. Index.html. Jadi kalau saya udah selesai ngisi form ini, nanti akan dia di sini ada gitu kan, ada apa? Akan diarahkan ke halaman selanjutnya gitu maksudnya. Karena di sini tidak ada apa file index HTML di dalam folder latihan saya di sini, maka di sini saya pindahin dulu nih apa tuh filenya yang dari folder 4 ini ya kan, di folder latihan ini. Saya pindahin dulu teman-teman. Ini ada index. Saya copy aja deh semuanya nih. Saya copy, saya taruh di latihan, saya paste sini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, oke sabar. Di sini ada yang namanya sama ya. Namanya ada yang sama nih. Form, oke style di sini berarti si kosong ya, kita replace aja berarti ya. Kita replace aja ini. Karena masih kosong. Nah, ini berarti ini style ini ya teman-teman ya. Kita save dulu. Ini kalau ini kan udah saya arahin ya. Apa? Ini actionnya ya untuk nanti ke halaman index HTML gitu kan, ke halaman selanjutnya. Ini kalau kita isi dulu deh ini isi. Ini kalau kita submit kan index HTML. Oke, kurang atributnya berarti teman-teman di sini berarti saya metode. Oke. Metodenya kita pakai yang post teman-teman. Supaya nanti terkirim gitu. Bukan tersimpan di atas sini tuh. Ini kita submit teman-teman dan ternyata bisa ya. Metodenya itu kita ganti ya teman-teman. Kita gunakan metode post gitu supaya nanti kita diarahkan ke halaman selanjutnya gitu, terpost gitu. Username-nya, password-nya. Nah, ini kan kita udah di sini. Kita kembali lagi coba. Nah, ke form login. Tadi set. Nah, di sini berarti nih ya, fungsi dari metode ini supaya halaman ini akan diarahkan ke sini gitu. Action gimana gitu.
Oke, di sini kita ini dulu ya, selesaikan dulu ya, tombol untuk tampilkan password-nya ya teman-teman ya. Ini untuk ini JavaScript-nya, tampilkan password. Oke. Kita bikin kolom komentar dulu deh. Ternyata banyak juga ya yang mau kita bikin nih. Komentar. Kita kan komentar. Sini berarti saya bikin di bawah aja. Ada yang namanya text area teman-teman. Supaya nanti kita ngetiknya itu banyak. Komentar. ID-nya juga komentar. Komentar. Ini untuk ukurannya ya. Kita lihat sini hasilnya. Ini komentar. Itu teman-teman. Oke. Ini tombol buttonnya dia di bawah komentarnya teman-teman. Oke, berarti di sini saya bikin selesaiin tombol buttonnya dulu deh ya teman-teman. Selesaiin tombol buttonnya dulu buat nampilin passwordnya teman-teman. Sini berarti kita deklarasiin masing-masing variabelnya. Pertama ada variabel form, kita bikin variabel form node. Form node nilainya sama dengan kita ambil dokumen dot get element by id. Kita ambil id yang pertama di sini. ID-nya formku. Yang kedua kita bakal bikin variabel buat username-nya. Username node. Ini ID-nya berarti username. Username ID-nya teman-teman. Next, selanjutnya untuk password teman-teman, dan untuk tombol submit, reset, dan juga tombol tampilkan password dulu. Sini password berarti. Password di sini apa nih? Submit ya. Submit node. Sini ada reset node berarti. Reset. Ganti dulu ID-ID-nya teman-teman. Set, sini submit. Sini password. Nah ini teman-teman, sini yang terakhir adalah tampilkan password. Tampilkan tombol ID-nya, tombol teman-teman. Oke, next di sini saya bakal bikin yang namanya itu function ya teman-teman. Function apa? Untuk menampilkan passwordnya. Oke, sebentar teman-teman. Sini kita bikin functionnya. Function, kita bikin fungsi, nama fungsinya itu adalah fungsi tampilkan gitu. Jangan lupa ya ini tanda kurungnya. Sini berarti kita mulai di sini. Kita pakai kondisi if else saja teman-teman ya. Jika ini teman-teman, variabel tampilkan node ya kan. Tampilkan node itu lebih apa nih?
tampilkan node itu dia inner HTML dia akan ditampilkan ya. Jika ini tampilkan node, ya kan variabel si tombol tampilan password ini. Ini kan tag button ini dia udah punya nama variabel. Nama variabelnya itu tampilkan node. Nah, kalau misal si tombol ini kan di output sini nih, di output HTML-nya. Ini di sini di layar gitu kan. Maka di sini kita bikin lagi di sini. Oh, kondisinya belum selesai teman-teman. Nilainya dia sama dengan tampilkan password. Maka di sini teman-teman ya password node-nya variabel password apa nih? Oke, password node-nya dia inner tipe ya teman-teman. Tipenya itu sama dengan teks. Nanti saya akan jelaskan di sini teman-teman. Saya coding dulu. Ini jangan lupa dan di sini tampil variabelnya akan ditampilkan ya inner HTML dan sembunyikan password. Gitu teman-teman. Oke, ini jangan lupa. Oke, itu untuk kondisi else. If. Nah, ini untuk kondisi else-nya itu teman-teman di sini berarti saya taruh di sini aja. Else variabel password node-nya di sini ya variabel password node kalau tipenya itu password, kalau variabel ini si passwordnya ini dia tipenya password yang kayak nggak kelihatan gitu, maka di sini tombol tampilkan node itu dia akan um, menampilkan ya kan inner HTML, dia akan menampilkan password sama dengan teman-teman operator aritmatika, bukan operator logika. Di sini berarti tampilkan password. Di sini udah selesai fungsinya teman-teman. Langsung kita bikin outputnya, panggil fungsinya teman-teman. Fungsi tampilkan di sini, ya kan? Kita pakai yang namanya event, add event listener ya. Kalau misal diklik gitu kan, tombolnya diklik gitu kan, dia kan ngejalanin function tampilkan ini teman-teman. Gini teman-teman. Oke, jelas ya. Saya coba di sini kita uji dulu teman-teman. Passwordnya ada deh terus. Nah, ya. Oke, jadi outputnya seperti ini. Saya akan menjelaskan fungsinya di sini. Ini kita punya function yang namanya function tampilkan. Gitu. Nah, di sini argumen kosong.
Nah, di sini kita pakai kondisi if else ya. Nah, di sini if ya, jika variabel tampilkan note. Nah, ini variabel si tombol ya. Variabel si tombol ini itu dia ditampilkan kan tampilkan password gitu kan. Nih awalnya. Ini awalnya kan ya, teman-teman ya. Jika tampilan awalnya seperti ini, nih seperti ini, maka passwordnya ini akan tipenya berubah, yang tadinya jadi password jadi teks gitu kan. Ini kan kalau kita klik kan dia yang tadinya password jadi teks kan. Nah, itu masuk ya logikanya ya. Nah, di sini maka tombol tampilkannya ini dia akan ngeprint ya, akan berubah yang tulisannya tadi jadi tampilkan password akan berubah menjadi sembunyikan password nih. Tuh, ya kan? Ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian di sini yang kedua, kalau dia nggak ini, kalau dia apa? Nih ya kan, sembunyikan password, ya kan? Kan beda nih. Yang tadi awalnya tombolnya itu tulisannya tampilkan password, dia berubah jadi sembunyikan password, ya kan? Maka di sini tipe passwordnya yang tadinya jadi teks, dia akan berubah menjadi tipenya password nih, yang nggak kelihatan, ya kan? Maka di sini tombolnya ini akan ngeprint tulisannya menjadi tampilkan password gitu. Jelas ya teman-teman ya, logikanya dapat di sini. Maka di sini tombol tampilkan passwordnya, ya kan? Kalau kita klik gitu kan, kalau kita klik dia akan menjalankan si function ini, function tampilkan yang tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Gitu. Oke. Sini hujan. Next, berarti kita udah bikin tombol ininya, teman-teman kita reset dulu. Nice. Nah, kalau itu saya mau bikin misal ya teman-teman ya. Sini apa lagi teman-teman? Oh ya, jadi si formnya ini kalau ini kan kalau misalkan kita nggak isi username itu kan masih bisa di masih bisa diklik kan ya. Nih, kita masih bisa menuju ke halaman selanjutnya gitu kan. Saya maunya nanti kalau misal username ini nggak diisi gitu kan, nggak diisi, kita nggak bisa gitu untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi wajib diisi gitulah istilahnya. Di sini ada kita make berarti namanya apa? Atribut ya teman-teman ya. Atribut itu namanya apa ya teman-teman namanya? Required. Required. Required berarti harus ya, harus. Harus. Ya. Ini kita uji coba teman-teman. Ini kita kosongin dulu ya kan. Sini kalau kita submit, nah ini karena kita pakai atribut required ya kan, maka ini harus diisi gitu, wajib diisi, jadi nggak boleh kosong. Jadi fungsi dari atribut required ini ya supaya formnya itu nggak boleh kosong. Jadi ini si password kita juga butuh ya, butuh atribut ini. Nah, atribut required ini teman-teman ya bisa itu kayak gini, bisa sama dengan ya kan gini teman-teman ya, bisa kayak gini. Jadi kita masukin passwordnya itu apa ya, ya minimal panjangnya gitu kan, minimal panjang itu minimalnya paling minimal banget gitu kan, 3 gitu, 3 karakter gitu kan. Kalau 2 gitu, misal kita ngetik passwordnya itu cuman 1 gitu kan. Nah ini nggak bisa teman-teman, kan min length, minimal panjang. Ini nggak bisa gitu kan, karena tadi minimal itu 3, nah 3 karakter gitu. Nah, teman-teman. Ini juga kita bisa require ya kan, require
maksimal panjangnya itu misal 10 gitu kan, 10 itu karakternya harus panjangnya itu 10 deh pokoknya gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah 10 nih. Kalau saya klik lagi, dia nggak akan bisa teman-teman ya. Nah, ini belum saya copy teman-teman. Belum saya refresh maksudnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah 10 nih. Nah, ini udah nggak bisa diklik lagi. Ya, mungkin kalau di password tuh dia kurang kelihatan ya. Kita coba di username teman-teman. Maksimal username-nya di sini berarti berapa? 20 gitu misal. Ini kita refresh dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Ini saya ketik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini udah nggak bisa lagi nih saya ketik. Ini mungkin kepanjangan 20 ya. Untuk contoh ini, misal maksimal itu 5 deh. Berarti kalau kita ketik di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya mau ngetik angka 6 ini nggak bisa gitu karena maksimalnya itu 5. Jadi jelas ya penjelasannya teman-teman. Di sini saya mau 20 aja. 20. Oke, udah jelas di sini teman-teman. Kita coba isi di sini ya kan. Coba isi. Oke, tampilkan. Oke, jelas ya teman-teman untuk ini. Oke, di sini saya mau nambahin apa ya? Ini ya teman-teman, komentar itu kan, postingan komentar. Sini saya bikin lagi text area ya supaya nanti kita ngetiknya panjang enak gitu kan. Ngetiknya bisa banyak gitu. Nah, di sini teman-teman kita ngasih name-nya itu text area aja. ID-nya juga kita samain ya teman-teman ya. Oke, kita coba jalanin outputnya seperti apa. Outputnya seperti ini. Kita break sini. Ada spasi ya. Berarti kita deklarasiin lagi di sini. Saya mau deklarasiinnya namanya itu kotak komen ya teman-teman ya. Kotak komen note. Kita ambil ID-nya teman-teman. Ambil ID-nya. ID-nya itu text area. CTRS. Ini udah kita deklarasiin teman-teman kotak komen gitu. Jadi nanti saya kalau saya ngetik komen di sini, dia akan terposting di sini gitu. Akan terposting di situ teman-teman. Oke, sedikit pilek saya. Sini berarti saya bikin kelompok lagi. Hasil postingan gitu. Hasil postingan. Hasil postingan di sini berarti
kita kasih ID coba ya. ID-nya itu hasil postingan. Hasil post aja deh biar nggak kepanjangan. Si post ID-nya. Di sini kita deklarasiin lagi teman-teman variabel ya. var hasil postingan, hasil post node dokumen, ambil ID-nya teman-teman, jangan lupa. ID-nya itu dia hasil post. Kita lihat, nah ini hasil postingan. Oke, gimana caranya? Nah, di sini saya mau nanti pakai event one click ya teman-teman ya, one click gitu kan. Berarti di sini kita butuh yang namanya button dong ya. Butuh yang namanya button. Sini kita bikin lagi. P, ini kan button. Butuh tombol kita. Kita kasih ID-nya posting. Kemudian di sini kita klik ya, ada tulisan posting nanti. Nanti kalau kita klik, ini misal halo gitu kan. Ini kalau kita klik nanti si halo ini akan muncul di sini. Ini tapi kalau kita klik belum bisa ya. Karena ini belum saya bikin function JavaScript-nya. Sini ini saya break. Saya biar ini ada enter. Ini kita bikin function-nya. Oh ya, ini si tombol posting ini kita bikin variabel dulu teman-teman. Var apa nih? Receiver. Oke, di sini berarti saya mau bikin variabel apa? Tombol post ya. Jangan deh. Posting aja. Posting note. Biar ingat gitu kan. Yang ingat ini tombol ini. Ini jangan lupa ambil ID-nya lagi teman-teman. Sini berarti kita ambil ID-nya posting. Oke, udah kita deklarasiin semua variabelnya, jangan lupa di save. Sini mau bikin berarti fungsi ya, kita bikin function untuk postingannya. Ini saya bikin komentar dulu deh biar nggak ini. Fungsi tampilkan password. Nanti saya bikin fungsi postingan komen. Ini berarti function ya teman-teman. Apa ya nama functionnya yang mudah ini? Posting berarti posting. Function posting. Sini berarti kita bikin yang namanya itu variabel baru ya teman-teman ya. Variabel yang namanya apa? Di sini saya ada apa sih? Nih, saya nanti mau outputnya inner aja ya teman-teman ya. Bisa nggak ya kalau outputnya inner? Nih, hasil posting. Berarti variabel hasil post node ini, ya kita bikin yang baru gitu. Bikin baru hasil post node sekarang gitu kan. Post node sekarang gitu kan.
Tujuan kita bikin variabel baru ini supaya apa ya, variabel lama ini kan yang udah kita input gitu kan nilainya. Jadi variabel baru ini fungsinya untuk menyimpan ya inputan nilai yang sudah kita input di variabel lama gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga jelas ya. Ini berarti kita iniin variabel lamanya ya, hasil post note ya. Oh iya, hasil post note benar ya teman-teman ya. Kalau posting mah tombol ya. Nah, di sini kita ambil value-nya. Value ya kan. Plus sini ini enter ya teman-teman ya. Enter ini selesai dan lanjut. Di sini kita bikin variabel baru untuk hasil postingan, ya nggak sih? Posting ya, variabel posting note sekarang ya kan. Ini variabel lamanya kan tadi kan posting note kan. Ini variabel barunya posting note sekarang gitu. Kita ambil value-nya, ya kan. Ini udah selesai berarti yang ini lanjut. Di sini teman-teman ya, si variabel hasil postnya ini, ya kan, hasil post note yang lama, ini value-nya ya, ini nilainya sama dengan yang baru teman-teman. Hasil, ini saya ke bawahin dulu deh, hasil post note sekarang gitu. Nih, jadi variabel hasil post note yang lama nilainya itu sama dengan hasil post note yang sekarang gitu, hasil post note sekarang. Memang yang atas ini kan udah kita deklarasiin variabel baru nilainya sama dengan variabel lama. Tapi kan kalau kita belum deklarasiin ini, variabel lamanya itu belum tentu nilainya sama dengan variabel yang baru. Makanya kita di sini kita deklarasiin ya teman-teman ya. Ini variabel lama nilainya sama dengan variabel baru plus ya kan, variabel barunya si ini dan variabel barunya si ini gitu. Posting note sekarang. Gitu teman-teman. Kita selesai di sini berarti fungsinya belum selesai teman-teman. Di sini berarti si hasil post ya kan, si hasil post ini sebentar teman-teman. Oke, tes. Oke, di sini berarti si apa? Si hasil post note yang lama teman-teman. Oh, bukan hasil post. Benar hasil post teman-teman ya. Pusingnya variabel terlalu banyak ya. Sebentar dulu. Oke, teman-teman di sini harus benar-benar fokus. Ini berarti ini bukan posting note ya teman-teman ya. Bukan posting note, tapi kotak komen teman-teman. Kotak komen sekarang. Ini berarti kotak komen note. Ini hasil post sekarang sama kotak komen note sekarang ini memang ada pushing teman-teman. Sebentar teman-teman. Ini berarti kotak komen teman-teman. Kotak komen variabel yang lama itu
Dan kita ambil value-nya sama dengan kosong berarti ya. Sini berarti saya mau ngambil event ini tombol ya, posting note ya. Si tombol postingnya itu dia saya mau kasih event klik ya temen ya. Klik aja. Event klik. Ini koma berarti posting di sini functionnya. Kalau kita klik dia akan menjalankan function si posting. Kita coba deh teman-teman. Halo. Oh iya benar, sabar teman-teman. Di sini berarti bukan gitu. Home. Bentar, teman-teman. Hmm. Apakah bisa teman-teman? Nggak bisa ya. Jadi deh kalau begitu saya mau bikin kotak baru lagi aja di sini teman-teman. Berarti hasil postingan saya bikin kotak baru aja. Outputnya berarti bukan di inner tapi di kotak teman-teman. Text area juga lah. Input aja teman-teman ya. Text area jadi yang gedean teman-teman. Text area name itu berarti tadi hasil post. Sini berarti ID-nya juga hasil post. Oke, sama deh. Kita refresh ini berarti hi. Oke, muncul lah teman-teman. Jadi kalau kita klik gitu kan, komentarnya hilang, yang ini di sini gitu. Nah, bisa kita hapus juga. Jadi nilai dari sini akan berpindah ke sini gitu. Misal Nathan Ramadhani. Selamat pagi gitu. Kita posting Nathan Ramadhani selamat pagi. Oke, variabel sini hilang jadi teman-teman. Oke, mantap ya teman-teman, jadi paham. Nah, oke di sini berarti sudah selesai untuk yang form login sederhananya ya untuk versi saya di sini. Ini coba kita isi semua berarti ya teman-teman. Coba kita fullin, kita isi semua teman-teman di sini. Ini berarti username atau Ramadhani. Passwordnya kita coba ketik. Ini nggak masalah teman-teman kalau komentar nggak diisi gitu kan. Jadi kan nggak wajib gitu. Langsung kita submit berarti kita langsung diarahkan ke halaman website kita. Tuh. Tuh. Jadi kita itu istilahnya form login sederhana. Nanti tinggal dikasih CSS-nya aja gitu. Kalau saya kasih CSS nanti bisa habis hampir 1,5 jam atau 2 jam nanti. Jadi nanti tinggal dikembangkan sendiri teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.